Sejak periode tanam paksa pada tahun 1830 yang diperlakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van der Bos, muncul perbedaan pendapat pada peta perpolitikan negeri Belanda. Pada tahun 1860, novel Max Havelaar karya Douwe Dekker yang menggambarkan kondisi tanah koloni menggemparkan Belanda. Novel ini menarik perhatian Konrad Theodor van Deventer yang kemudian menulis dalam majalah Belanda The Gids berjudul NRS Gold. Tulisan Van Deventer ini direspon pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901 sehingga muncul politik etis atau politik balas budi yang berisi irigasi atau pengairan, edukasi atau pendidikan, dan imigrasi atau perpindahan penduduk yang didasari atas balas budi kepada tanah jajahan. Jadi kemunculan kereta api di Malang sendiri sebenarnya itu memang sudah ada sejak tahun 1879. Hal tersebut memang dipicu sebenarnya bila ditarik jauh itu adanya efek dari tanam paksa yang memang sudah ada sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Van den Bos itu berkuasa ya sejak tahun 1835. Sampai 1870 itu tanam paksa itu memang sudah berlaku di masa tersebut. Nah, kenapa ada muncul kereta api pada saat itu? Memang kereta api itu merupakan jawaban dari sektor transportasi yang pada saat masa awal-awal adanya tanam paksa itu mereka memang kesulitan dalam sektor transportasi. Masalahnya adalah lama. Terkait dengan perkembangan kereta api zaman dulu di masa kolonial Hindia Belanda, di mana dulu ada yang namanya Staatspoorweg, salah satu maskapai kereta api di zaman Hindia Belanda, yang mana di SS atau Staatspoorweg itu ada trayek dari Surabaya ke Malang. Waktu itu Surabaya ke Malang dibentuk karena ada potensi hasil bumi dan juga perkebunan yang merupakan aset terbesar di Malang pada saat itu. Selain dari hasil bumi itu juga tentang angkutan penumpang. Politik etis tak terkecuali di Malang, menimbulkan efek positif berupa kemunculan industri gula. Pabrik-pabrik gula dibangun dan mulailah ada kebutuhan dalam sektor pengangkutan, terlebih pada daerah-daerah pabrik gula yang jauh dari jaringan rel kereta api Staatspoorwegen seperti di daerah Malang Selatan, yang ketika itu masih susah terakses. Malang Stoomtram Maskapai atau MS dibentuk di Amsterdam berdasarkan Gouvernement Besluit tertanggal 28 Mei tahun 1894 dengan tujuan kemudahan pengangkutan hasil bumi. Pembangunan Malang Stoomtram atau yang kita sebut disingkat dengan MS itu awalnya tahun 1897, di mana konsesinya sebelumnya itu ditandatangani sekitar akhir 1896. MS itu dibuka sebagaimana kereta api pada umumnya adalah untuk pengangkutan komoditas atau hasil bumi dari pelosok untuk diteruskan ke jalur utama yang dimiliki oleh SS alias Staatspoorwegen. Nah, setelah SS ini selesai mengembangkan trayek dari Surabaya ke Malang, kemudian sampai Malang ini ada yang namanya MSM atau Malang Stoomtram Spoorweg, Malang Stoomtram Maskapai. Nah, di mana MSM ini merupakan salah satu perusahaan swasta di bidang kereta api pada zaman Hindia Belanda yang mengurus daerah Malang sekitarnya di awal tahun 1901. Nah, di MSM ini juga sama kurang lebihnya karena di MSM ini nanti prioritasnya di angkutan hasil bumi ya, karena Malang terkenal dengan hasil bumi karet, kopi, dan juga hasil buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya, sehingga MSM melakukan pembuatan jalur kereta api di daerah Malang dan sekitarnya. Jadi ada beberapa trayek
baik itu kereta api dan juga tram, seperti di daerah yang awal sekali dibangun yaitu Malang Jagalan, ada di daerah Jagalan Kota Malang, bangunannya masih ada namun sudah beralih fungsi. Kemudian trayeknya dari Malang Jagalan ke Malang Kota Lama juga masih ada. Perusahaan tram swasta di Malang ini diinisiasi itu namanya oleh Malang Stumtram Maskapai, yang memang usaha-usaha untuk adanya swasta ini untuk membangun perusahaan tram itu memang sudah diawali di tahun 1882 pada saat itu, sehingga juga perkembangan dibangunnya jalur dari Malang ke Blitar itu sudah ada usaha seperti itu, lalu kemudian bertambah masif sekali di akhir 1890-an. Itu dibuktikan dengan adanya pembukaan jalur ya di tahun 1897 oleh Malang Stumtram Maskapai itu, setelah mereka banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan Staatspoorwegen, karena sifat dari Malang Stumtram Maskapai ini itu tidak lepas dari adanya dukungan untuk menjadi pengumpan untuk SS sendiri, karena memang ada beberapa jalur ya yang menyambungkan antara Malang Stumtram Maskapai dengan Staatspoorwegen, yaitu ada di Stasiun Malang Kota Lama salah satunya, di mana Stasiun Malang Kota Lama ini kemudian berkembang ya menjadi stasiun pertemuan antara kedua perusahaan tersebut untuk barang-barang industri ya. MS kemudian mulai melebarkan sayap dengan meledaknya produksi tebu sejak irigasi di Malang diperbaiki besar-besaran oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kebutuhan angkutan terutama kereta api dirasa perlu. Jalur tram uap yang dibangun pertama adalah Malang Balu Lawang sepanjang 11 km, dibuka pada tahun 1897. Selanjutnya dari Bulu Lawang dibangun jalur ke Gondang Legi, berlanjut ke Talok dan Dampit. Dari Gondang Legi dibangun pula cabang ke Kepanjen. Ada juga jalur Singosari Pakis Blimbing, Blimbing Tumpang, Malang Blimbing, dan Sidaayu Turen. Yang kemudian di tahun 1920-an akhir hingga 1930-an lah kemudian juga ada, selain industri perkebunan itu juga ada mereka mengangkut itu namanya minyak ya dari perusahaan BPM atau Batas Petrol Maskapai ya, yang dimana pengangkutannya ini kemudian diawali oleh perusahaan Malang Stumtram Maskapai, dibawa dari Jalan Halmahera itu menuju Jagalan hingga ke stasiun Malang Kota Lama. Ya, lalu juga sebenarnya perusahaan Malang Stumtram Maskapai ini lebih mengarah kepada sektor pengangkutannya itu kepada barang ya dibandingkan penumpang, karena sudah sejak awal ya itu mereka itu meresmikan jalurnya pertama kali itu bukan ke arah bukan ke arah utara, melainkan ke arah selatan yang memang sudah dibuka itu 1897, lalu rampungnya di tahun 1903 ya untuk ke arah selatan, lalu juga kemudian mereka juga buka lagi itu tahun 1908 itu sampai ke Turen itu sekitar 1,3 kilo, di mana yang ke paling selatan itu ada di Dampit ya. Di Dampit ini adalah perkebunan kopi di sana. Lalu juga ada gula juga, industri gula di daerah selatan, yaitu seperti salah satunya di pabrik gula Krebet ya. Yang diangkut oleh MS dari Dampit contohnya itu adalah kopi, kayu, dan hasil bumi lainnya. Sedangkan ke Tumpang itu adalah komoditas yang umum. Itu ya seperti halnya daerah-daerah yang lain, itu adalah juga kayu, singkong, tapioka, yang mana di jalur antara Malang dengan Dampit itu ada daerah namanya Turen, di mana di sana ada pabrik tapioka, yang mana sekarang dikenal dengan pabrik senjata api Pindad. Pembangunan jaringan rel jalur MS juga menerapkan kebijakan intermoda dengan maskapai kereta api negara atau Staatspoorwegen. Stasiun Kepanjen dan Stasiun Blimbing adalah stasiun intermoda antara SS dan MS.
Selain itu, stasiun Malang Kota Lama dijadikan stasiun bersama oleh kedua operator perkeretaapian ini pada masa itu. Yang menarik juga, MS sendiri juga punya konsep intermoda dengan SS tentunya. Seperti halnya salah satu titik pertemuan itu adalah di Kepanjen dan Singosari. Jadi rel dari MS itu tetap tersambung dengan jalur kereta api dari SS. Seperti di Kepanjen itu ada Kepanjen MS dan ada stasiun Kepanjen SS. Kedua rel itu tersambung karena juga di samping untuk konsep intermodanya juga ada keselarasan. Jadi di mana penumpang dari MS turun bisa dilanjutkan dengan kereta api dari SS. Begitu pula yang di jalur paling utara, itu Singosari, itu relnya juga sempat tersambung karena untuk transportasi barang itu diteruskan oleh SS. Dari jalur Blimbing ke jalur Singosari MS itu ada rel penghubung ke stasiun Singosari SS. Nah, yang menarik, untuk beberapa titik persilangan lain seperti halnya di stasiun Kota Lama SS, sebenarnya kalau Kota Lama itu stasiunnya memang hanya stasiun SS saja. Kenapa MS tak punya stasiun di sana? Karena untuk menghemat anggaran, jadi diduga MS itu membayar semacam uang kompensasi atau uang sewa ke pihak SS. Jadi mereka juga memanfaatkan fasilitas yang ada untuk naik turunnya penumpang di lintas dari Malang Jagalan ke Bululawang. Jadi di sana ada persilangan. Yang berbeda dengan stasiun Blimbing. Kalau Blimbing memang persilangan, tapi MS punya stasiun sendiri karena mereka stasiun Blimbing MS itu juga melayani penumpang lanjutan ke Singosari MS dan ke stasiun Tumpang. Dalam buku yang ditulis oleh Jan de Bruin yang berjudul Head in the Spur in Oorlogstijd 2003 mengungkapkan besarnya keuntungan yang diperoleh MS dalam mengoperasikan tram di wilayah Malang. Pada tahun 1925, perusahaan itu mendapatkan keuntungan 718.000 gulden dari angkutan barang dan 278.000 gulden dari angkutan penumpang. Banyaknya pendapatan dari angkutan barang ini tak lepas dari hasil bumi yang dihasilkan di wilayah Malang pada saat itu. Hasil bumi berupa kopi yang ada di wilayah Dampit bahkan pernah memiliki jumlah pekerja yang cukup besar di era itu. Stasiun Gondang Legi sebagai stasiun sentral dan berjabangan pernah menjadi stasiun dengan okupansi terbanyak di Malang Selatan. Sementara jalur kereta api menuju Bandar Udara Abdul Rahman Saleh ketika itu menjadi jalur basis militer yang sangat penting untuk menyuplai kebutuhan Angkatan Perang Hindia Belanda. Pada awal-awal MS berdiri, itu sebagaimana perusahaan tram yang lain juga mengalami masa-masa keemasan itu sekitar 1910, 1920-an setelah akhirnya juga terkena efek dari Malaysia yang mengakibatkan MS sendiri mengalami penurunan volume angkutan
seperti halnya maskapai-maskapai tram yang lain. Nah, namun yang banyak tidak diulas dari kejayaan masa lalu dari Malang Sumtrem Maskapai itu adanya memang bisnis transportasi ini memang naik turun. Ya, jadi setelah berdiri sampai dengan masa Perang Dunia Pertama itu memang adalah masa-masa keemasan dari banyak perusahaan-perusahaan tram swasta, termasuk Malang Sumtrem Maskapai, sehingga terus kemudian redup di tahun 1920-an akhir 1929 sehingga dengan adanya Malaysia pada saat itu, bahkan Malang Sumtrem Maskapai itu diketahui melakukan pemotongan gaji, ya, pemotongan gaji pegawai. Parahnya pada saat itu bukan pegawai yang dipotong ini, ada perbedaan ya antara kalangan Eropa dan kalangan pribumi, di mana kalangan Eropa ini di tahun 1934 itu hanya dipotong gajinya 5%, ya, serta tunjangannya itu dipotong hanya 5% di tahun 1934. Sementara untuk kalangan pribuminya atau Irlander pada saat itu mereka dipotong, potongannya itu lebih besar, ya, itu mencapai 10%, itu baik gaji dan tunjangannya. Setelah mengalami masa kemasan pada era tahun 1910 hingga awal tahun 1920, krisis Malaysia yang bermula pada jatuhnya bursa saham di New York di tahun 1929 menghantam semua negara, termasuk Hindia Belanda. Kondisi ekonomi dunia anjlok, banyak pabrik berhenti beroperasi. Krisis yang meluas di Hindia Belanda pada tahun 1935 dan tahun 1936 ini perlahan namun pasti menghancurkan industri-industri perkebunan, baik gula, kayu, kelapa, hingga kopi. Pabrik-pabrik gula di Malang mengurangi produksi untuk menekan biaya operasional. Karena produksi perkebunan menurun, MS pun kehilangan salah satu pemasukannya. Tak lama setelah itu, MS juga menyadari krisis Malaysia akan berlangsung lama, sehingga memfokuskan ke pengangkutan penumpang. Hal ini masih tidak dapat mengembalikan kejayaan MS hingga bertahun-tahun selanjutnya. Jadi memang selain adanya pemotongan gaji pada masa krisis, ya, di tahun 1929 sampai 1935 itu atau sampai seterusnya, itu memang adanya persaingan, ya, di sektor transportasi untuk Malang Sumtrem Maskapai itu, yaitu adanya persaingan dari taksi dan juga bis pada saat itu di sektor transportasi darat, ya. Jadi pada saat itu memang kekurangan dari kereta api atau tram itu sendiri, itu memang kekurangannya adalah jalannya lebih lambat, lalu juga tidak door to door, ya. Sementara hal tersebut bisa ditutupi oleh taksi dan juga bis, ya, di mana bis ini itu kecepatan maksimumnya di jalan raya itu bisa sampai 60 km per jam. Sementara tram pada saat itu maksimal itu hanya 30. Maksimal hanya 30 km per jam, di mana untuk menyesuaikan itu juga datanglah suatu keputusan dari Malang Sumtrem Maskapai untuk menaikkan batas kecepatan mereka menjadi 45 km per jam dan juga menurunkan tarif penumpang pada saat itu, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari sektor industri, ya, jasa angkutan barangnya memang tidak bisa diharapkan sama sekali, karena harga-harga barang yang diekspor keluar itu yang akan diangkut oleh Malang itu, oleh Malang Sumtrem Maskapai itu memang tidak ada yang bisa diangkut, gitu loh, karena kebanyakan kebutuhan yang diproduksi oleh industri-industri perkebunan di Malang, sekitar Malang itu dijualnya itu akan menuju ke Eropa atau negara-negara di luar Hindia Belanda, sehingga ketika barang-barang itu tidak laku lagi di pasaran, makanya yang disasar oleh perusahaan-perusahaan seperti Malang Sumtrem Maskapai adalah sektor angkutan penumpang pada saat itu. Tapi efek yang paling umum juga berlaku sama seperti maskapai kereta api atau maskapai tram yang lain, yang mana mulai tahun 1930-an ke atas itu mulai banyak penurunan volume, dan itu selain dari okupansi penumpang juga dari perusahaan-perusahaan yang dihandle oleh MS seperti pabrik gula, yang mana
efek Malaysia itu sebenarnya yang paling berdampak itu adalah ke pabrik gula itu sendiri. Setelah diambil alih oleh DKARI dan dinonaktifkan sepenuhnya pada tahun 1978, kini sisa-sisa jalur MS masih dapat ditemukan di sudut-sudut kota. Salah satu segmen pada jalur MS yang masih aktif hingga sekarang hanya jalur dari stasiun Malang Jagalan ke depot Pertamina Halmahera dan ke stasiun Malang Kota Lama untuk keperluan langsir tangki Pertamina. Kalau menangi ini kalau umur kali 12 tahun, tapi sekitar tahun 70-an lah. Kan tenang, ya pokok 70. Ya sekitar 75-an ya. Kan 75-an. Ya itu kalau wong ingin kalau alitan lek damel lading, damel pisau ngoten ya, bikin pisau. Kan di salap ngriku mawon paku ngoten kan pun saged. Asal stasiun itu yang ada di pasar itu kan. Sebelah timurnya pasar, kan itu stasiunnya gitu. Ke arah gitu, Malang, Dampit, kan saged. Di Malang Jagalan sudah ada bangunannya namun beralih fungsi. Nah, dan itu termasuk salah satu jalur yang masih aktif menghubungkan ke depo Pertamina yang ada di Jalan Halmahera dan juga menuju ke Malang Kota Lama. Percabangannya di situ. Jadi itu merupakan jalur yang masih aktif di masa MSM atau Malang Stroomtram Maskapit. Nah, jadi hal ini masih ada sampai saat ini. Jadi kenangan dan harapan tentang MS ini apa? Masih banyak membekas di warga Kota Malang. Bagaimana indahnya kereta api tram atau tram zaman dulu itu, yang mana bisa mengurangi beban jalan raya dan juga konsep angkutan yang murah meriah itu. Walaupun itu secara realita itu kurang kalau untuk zaman sekarang. Jadi demikian sejarah singkat Malang Stroomtram antara 1897 hingga 1978.